Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dendi Setiadi. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam alat infrastruktur jaringan. Langsung saja ke alat yang pertama, yaitu LAN card. Merupakan kartu jaringan yang terpasang pada komputer atau PC yang berfungsi untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan LAN. Setiap kartu jaringan memiliki MAC address, medium access control yang unik. Unik di sini artinya tidak ada satupun komputer di dunia ini yang memiliki kartu jaringan dengan MAC address yang sama, atau dengan kata lain, satu komputer mempunyai nomor alamat tersendiri. Berdasarkan kecepatan transmisi kartu jaringan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. 10 BST kecepatan transmisi 10 Mbps, 100 BST kecepatan transmisi 100 Mbps, 1000 BST kecepatan transmisi 1000 Mbps atau 1 Gbps. Alat yang kedua, router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Routing adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Setiap router memiliki beberapa fasilitas, yaitu fasilitas DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, dan NAT, Network Address Translator. Fasilitas DHCP merupakan layanan yang dapat mendistribusikan IP address lain kepada perangkat komputer. Sementara NAT merupakan fasilitas yang memungkinkan suatu alamat IP atau koneksi internet dapat dibagikan kepada alamat IP lain. Dengan mendapatkan alamat IP lain inilah, suatu perangkat dapat terhubung ke perangkat lainnya. Yang ketiga, hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 1, physical layer. Fungsinya menerima sinyal dari suatu komputer kemudian mentransmisikannya ke komputer yang lain. Hub tidak mengenal MAC address sehingga tidak dapat memilih data mana yang harus ditransmisikan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya collision atau tabrakan data pada suatu jaringan. Hub ada yang bersifat aktif dan ada juga yang pasif. Hub memiliki beberapa port tempat meletakkan atau memasang kabel dengan konektor RJ45. Yang keempat, switch. Hampir sama dengan hub, bekerja pada OSI layer 2, data link layer. Bedanya dengan hub, switch sudah mengenal MAC address, sehingga sudah bisa mengatasi terjadinya collision atau tabrakan data. Sudah memiliki jalur transmisi full duplex, di mana memiliki dua jalur terpisah antara transmitter dan receiver. Yang kelima, repeater. Sesuai dengan arti katanya, pengulang. Repeater berfungsi untuk menerima dan menguatkan kembali sinyal yang diterima untuk kembali dipancarkan ke tempat yang lebih jauh. Dengan repeater, kita dapat menghubungkan perangkat pada jarak yang berjauhan. Yang keenam, modem. Merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Alat ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Modem ini digunakan jika kita ingin menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Berdasarkan letaknya, modem ini dapat kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu modem internal atau terpasang di dalam PC dan modem eksternal, yaitu terpasang di luar komputer atau PC, atau bisa juga laptop. Ketujuh, kabel jaringan dan konektor. Kabel merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat yang satu dengan yang lainnya. Ada tiga jenis kabel yang sering digunakan dalam jaringan komputer, yaitu koaksial, UTP, dan fiber optik. Kebanyakan yang sering dipakai yaitu kabel UTP. Dan konektor merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk penghubung kabel. Konektor ini terpasang pada ujung-ujung kabel. Konektor bisa berupa BNC, RJ45, atau ST. Kedelapan, crimping tool.
Crimping tool adalah peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Adapun pengertian dari konektor RJ45 yaitu konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau pada tipe jaringan yang lainnya. 9. LAN tester. LAN tester adalah sebuah alat yang digunakan untuk pengecekan kabel UTP yang telah terpasang RJ45 atau RJ11 sebelum dipasang ke LAN card. Pada LAN tester terdapat LED indikator dan fungsinya mengecek kebenaran pada kabel yang sedang kita cek. Mungkin sekian pembahasan dari saya tentang alat administrasi infrastruktur jaringan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.